Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, calon pegawai negeri sipil. Kembali pada pertemuan kedua ini, bagian 2, kita lanjutkan belajar soal-soal hot yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Kita terutama hari ini kita mempelajari tentang nasionalisme, bela negara dan lain-lain. Yang pada pertemuan pertama kemarin sudah sampai 10 soal ya, rencananya kan ada 35 soal. Oke, kita kembali untuk belajar bagaimana cara mudah trik untuk memahami dan menyelesaikan soal-soal tes wawasan kebangsaan yang bernuansa HOTS ya, dari menuntut berpikiran tingkat tinggi. Kembali nomor 11. Nasionalisme merupakan paham di mana setiap orang memiliki rasa cinta atas bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme menekankan kepentingan nasional berada di atas kepentingan individu, sehingga individu harus sepenuhnya setia kepada negara. Merupakan ciri nasionalisme jenis apa? Sebelum memilih jawabannya, kita bahas dulu ya tentang nasionalisme. Nasionalisme dalam pandangan Carlton diklasifikasikan ke dalam 5 jenis. Yang pertama, nasionalisme humaniter yang bersifat toleran, yang mendasar pandangannya bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan caranya sendiri. Itu humaniter. Yang kedua, nasionalisme Yakobin, demokratis tetapi doktriner, fanatik terhadap bangsa lain. Ya, mirip ini ya Pak, mirip fanatisme sempit ya, nasionalisme sempit. Kemudian yang ketiga, nasionalisme tradisional. Ini menekankan keunikan setiap bangsa dan mempertahankan tradisi yang dari sejarahnya. Tradisi dan sejarah dipertahankan, itu tradisional. 4. Nasionalisme liberal menekankan pentingnya dalam perwakilan dari gagasan perlunya dunia berpegang pada prinsip bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Kemudian yang kelima, nasionalisme integral menekankan kepentingan nasional ada di atas kepentingan individu. Maka individu harus sepenuhnya setia kepada negara. Ya, berarti jawaban yang benar adalah yang D, nasionalisme integral. Ya, di sini kata kuncinya adalah menekankan kepentingan nasional berada di atas kepentingan individu, dan individu sepenuhnya setia pada negara, itu integral. Integral itu persatuan. Ya, kata kuncinya itu tradisional, mempertahankan tradisi sejarahnya. Humaniter berarti yang toleran ya, memperjuangkan kesejahteraan bangsanya sendiri. Irasional itu enggak ada ya, jadi jawabnya tadi integral. Baik, untuk selanjutnya 12. Salah satu dasar hukum bela negara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 tentang pertahanan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaranya didasarkan pada ini pengertian ya. Di pengertian kalau harus baca undang-undang di pasal 9 ayat 2,
itu didasarkan pada rasa cinta tanah air dan kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Ya, di option A, B, C, D itu kan diawali kata kesadaran ya. Yang benar rasa cinta tanah air dan kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Ini pengertian atau hakikat pertahanan negara menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Jadi kunci jawabannya adalah yang benar E. Ya. Semesta penyelenggaranya didasarkan pada rasa cinta tanah air dan kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Baik, kita lanjut nomor 13. Nilai-nilai dasar Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan warga negara yang khas dan membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Hal tersebut menunjukkan arti atau kedudukan Pancasila sebagai kata kuncinya di sini adalah khas dan membedakan dengan bangsa lain. Ya. Jadi dari kedudukan Pancasila, kalau perjanjian luhur itu artinya Pancasila merupakan kesepakatan luhur dari para pendiri bangsa di PPKI itu ya. Berarti bukan itu. Kepribadian bangsa artinya watak kepribadian bangsa yang bisa, bangsa Indonesia yang bisa membedakan dengan bangsa lain. Berarti ini yang cocok ya. Jadi membedakan dengan bangsa lain itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi kuncinya B. Sedangkan kalau pandangan hidup bangsa itu Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, identitas bangsa Indonesia itu artinya ciri khas. Jiwa bangsa artinya tuh wataknya ya. Wataknya kepribadian bangsa. Jadi yang lazim Pancasila berkedudukan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kuncinya B ya. Selanjutnya nomor 14. Keberadaan sebuah negara salah satunya mendapatkan pengakuan dari negara lain. Negara harus mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya yang bersifat lengkap. Hal ini berarti A. Negara telah memenuhi seluruh unsur pemerintah di seluruh wilayahnya. B. Tidak ada negara lain yang bisa menggunakan yurisdiksinya, kekuasaan hukumnya ya, di wilayah negara tersebut. C. Negara membuat hukum yang lengkap untuk mengatur negara tersebut. D. Negara dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negara tersebut. E. Negara menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk menjaga dan melindungi keselamatan warganya. Kata kuncinya di sini adalah tentang kedaulatan. Syarat suatu negara adalah memiliki kedaulatan, pengakuan dari negara lain, dari negara luar ya. Jadi kedaulatan ke dalam itu maksudnya kedaulatan ada dua, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam itu kekuasaan negara yang dihormati, ditaati, dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Sedangkan kedaulatan keluar artinya bangsa negara kita dihargai, dihormati oleh negara-negara lain. Dengan kata lain, tidak boleh ada negara lain yang bisa menggunakan kekuasaan yurisdiksinya di wilayah negara Indonesia, misalnya negara tersebut. Berarti kata kuncinya adalah
Yang B, kedaulatan itu kekuasaan yang tertinggi. Ya, di dalam negeri dihormati, diakui oleh rakyatnya sendiri. Di luar negeri berarti tidak boleh ada negara lain yang bisa menggunakan kekuasaan hukumnya di wilayahnya. Termasuk negara itu bisa mengadakan bersikap ya, mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain manapun tanpa paksaan atau ancaman. Jadi namanya kedaulatan keluar. Ya, termasuk tidak ada negara lain yang bisa menggunakan kekuasaan yurisdiksinya di wilayah negara tersebut. Oke, kuncinya B. Berikutnya nomor 15. Indonesia merupakan negara yang heterogen dengan kemajemukan komponen pembentuknya. Kemajemukan bangsa Indonesia tetap dapat bersatu karena adanya semboyan pemersatu bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Namun pada dasarnya semboyan tersebut memiliki makna yang tersirat, yaitu, nah ini tersirat itu berarti tidak tertulis di situ ya, tapi mengandung makna di dalamnya. Dan perlu kita ketahui ya bahwa kata persatuan, persatuan itu ada jika negara atau bangsa itu heterogen atau berbeda-beda, maka baru ada persatuan. Karena persatuan itu artinya bersatunya berbagai macam yang berbeda-beda menjadi satu. Berarti sebenarnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara tersirat juga mempunyai makna bahwa banyak perbedaan tetapi tetap satu nusa, satu bangsa, atau yang C, bersatunya Indonesia berawal dari perbedaan, adanya suatu perbedaan. Ya, jadi makna yang tersirat adalah bersatunya Indonesia itu berawal dari adanya perbedaan. Dengan kata lain, jika tidak ada perbedaan, maka tidak ada persatuan. Nah, maknanya akan seperti itu. Sehingga kalau dipertegas, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi satu. Tapi intinya keberagaman itu akan menumbuhkan persatuan. Nah, berawal dari keberagaman atau perbedaan. Jadi kunci jawabnya C. 16. Pada tahun 1602, pedagang-pedagang Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang disebut dengan Verenigde Oostindische Compagnie, VOC. Dalam pembentukan VOC dibantu oleh pemerintah di bawah Van Oldenbarnevelt yang diberi hak khusus untuk memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah mewajibkan penduduk pribumi untuk menyerahkan hasil bumi sesuai dengan yang ditetapkan VOC juga. Kebijakan tersebut disebut dengan Verplichtleverantie, Kontingentenstelsel, ekstirpasi, pelayaran hongin, divide et impera. Nah, perlu diketahui dalam sejarah, VOC ketika itu menghadapi permasalahan keuangan karena diblokade oleh Spanyol supaya VOC tidak bisa bertahan di Indonesia. Lalu Gubernur Jenderal VOC di Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan, antara lain menanam tanaman yang hasilnya dibeli oleh VOC dengan harga yang ditentukan atau murah, kemudian pembayaran pajak, kemudian ada kerja rodi, kerja paksa, dan ada
yang di Jawa Barat itu kebijakan penanaman kopi ya. Dalam hal ini kata kuncinya adalah yang mewajibkan penduduk pribumi untuk menyerahkan hasil bumi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Itu adalah fair pledge leveranti yang A. Kalau yang continental stelsel itu yang membayar pajak. Pelayaran hungin jelas bukan, ini pelayaran ya. Divido et impera itu kan politik pecah belah. Jadi yang betul A. Selain itu ada kebijakan kerja rodi juga. Berikutnya nomor 17. Partai Indonesia Raya Parindra merupakan gabungan dari organisasi Budi Utomo dan Partai Bangsa Indonesia yang didirikan di Solo tanggal 26 Desember tahun 1935 oleh Dr. Sutomo. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dari Parindra adalah yang bukan ya. A. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, betul. B. Menanamkan semangat merdeka bagi bangsa Indonesia, betul, karena ini semangat perjuangan setelah Sumpah Pemuda ya, ini tahun 35. C. Mempelajari sistem politik kolonial Belanda yang dapat digunakan untuk siasat politik, salah, itu tidak ada kaitannya ya. D. Menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, betul. E. Memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, betul. Jadi yang bukan merupakan tujuan dari Parindra adalah yang C. Mempelajari sistem politik kolonial Belanda yang dapat digunakan sebagai siasat politik guna mencapai kemerdekaan. Baiklah, kita lanjutkan nomor 18. Dalam mengatasi maraknya aksi radikalisme, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Penerbitan undang-undang tersebut di masa pemerintahan Presiden Megawati dilatar belakangi oleh, nah ini kalau ini kita membahasnya harus baca undang-undang. Di bagian konsideran itu ada apa konsiderannya, kenapa dibentuk peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana teroris ya. A. Maraknya ancaman bagi keselamatan pejabat negara dalam menjalankan tugas kewajiban serta kebutuhan teknis pengamanan pejabat negara saat menjalani perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri. Bukan karena itu latar belakangnya ya, bukan melindungi pejabat negara, bukan. A. Salah. B. Banyaknya aksi terorisme yang cukup mengganggu ketenangan rakyat Indonesia sehingga menyebabkan kestabilan nasional terganggu. Ya, terorismenya tidak banyak, cuma radikalismenya cukup banyak. Jadi tidak benar kalau banyak terorisme, kurang pas. Kalau agak mengganggu ketenangan rakyat memang betul. Ya, sementara yang B belum begitu tepat ya, karena banyaknya aksi terorisme itu ya. C. Peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Indonesia yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, hilangnya nyawa serta kerugian harta benda yang menimbulkan pengaruh tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Saya kira bukan menjadi latar belakang peristiwa pemboman terus ada peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, itu bukan. Ya salah satunya saja itu. Jadi C tidak termasuk ya. Yang D. Semakin terganggunya aktivitas pejabat negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara
sehingga layanan bagi rakyat tidak dapat dipenuhi secara optimal, sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa dalam kehidupan sosial, politik, keamanan, serta semakin terganggunya stabilitas nasional. Ini juga kurang pas ya, ada kata terganggunya aktivitas pejabat negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara, kemudian pengaruh besar pada kehidupan sosial politik, belum sampai ke situ ya, terganggunya stabilitas nasional belum. Ya paling yang namanya teroris kan meresahkan ya, teror itu upaya untuk meresahkan, kata kuncinya terorisme itu meresahkan. Ke yang banyak aksi radikalisme yang ingin merongrong, nah ini betul, merongrong kewibawaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, disertai dengan aksi terorisme yang meresahkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang lebih tepat yang ini ya, banyaknya aksi radikalisme. Yang jelas radikalisme ingin mengganti, ingin merongrong kewibawaan kedaulatan negara RI. Ada yang mengganti ideologi Pancasila, kemudian disertai dengan aksi terorisme. Yang kata kuncinya adalah meresahkan masyarakat, merongrong kewibawaan negara. Itu C apa? E ya jawabnya. Berikutnya nomor 19. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga memiliki bahasa daerah yang mencapai lebih dari 700 bahasa daerah. Namun meskipun memiliki banyak bahasa daerah, bangsa Indonesia dapat bersatu dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah diakui oleh para pemuda pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 28. Secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal ya, tadi kalau di Sumpah Pemuda memang sudah ada menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, tapi itu bukan secara yuridis tapi secara politis oleh para pemuda. Belum ada negara Indonesia. Jadi A itu bukan, karena yang ditanyakan bukan pada saat Sumpah Pemuda tanggal berapa, tapi secara yuridis bahasa Indonesia diakui di dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia di dalam konstitusi. Kita tahu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ditetapkan oleh PPKI dalam sidangnya yang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah merdeka, termasuk penetapan pembukaan yang di dalamnya ada dasar negara Pancasila. Itu secara hukum, secara yuridis diakui tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi kuncinya D. Baik, selanjutnya nomor 20. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Terwujudnya integrasi nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional diperlukan pada kondisi bangsa Indonesia yang majemuk, dan integrasi nasional tidak tumbuh secara tiba-tiba. Integrasi nasional terbentuk karena faktor-faktor sebagai berikut, kecuali
A. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Ada benarnya tapi kurang pas. Nanti kita pelajari yang lihat yang B, C, D-nya ya. B. Munculnya tekad serta keinginan untuk bersatu yang utama ini. Nasionalisme itu tumbuh karena ada tekad, kemauan bersama ya, keinginan untuk bersatu. Betul. 2. Adanya historis bangsa yang pernah dijajah dan keinginan bersama untuk hidup berkecukupan dan sejahtera. Betul. Jadi persamaan sejarah, persamaan senasib, sepenanggungan itu betul. Di B dan C betul. D ya, merasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan dilatar belakangi faktor sejarah. C dan D kan sama tuh. B, C, D betul. E. Adanya kepribadian dan pandangan hidup bersama, yaitu Pancasila. Betul. Kepribadian, pandangan hidupnya sama meskipun bukan Pancasila secara yuridis yang ditetapkan tahun 45, tapi nilai-nilai Pancasilanya itu mempersatukan. Sedangkan yang A, adanya ideologi nasional tercermin dalam simbol negara. Ideologi nasional kan Pancasila, cuma yang kelirunya adalah yang menyebabkan salah tercermin dalam simbol negara. Padahal yang namanya integritas nasional itu identitas nasional, nasionalisme tumbuh itu belum ada negara maksudnya. Ya. Simbol negara tidak menyebabkan faktor terbentuknya integrasi nasional, bukan, tapi adanya persamaan sebenarnya, kepribadian yang sama tadi. Kalau tinjauan sosiologi itu ada sesuatu hal yang sama, adanya persamaan yang dimiliki. Dalam hal ini adalah sama-sama memiliki kepribadian dan pandangan hidup bangsa betul. Jadi B, C, D, E betul, yang kecuali yang A. 21. Berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban merupakan bukti nyata ancaman terhadap ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai bukti bahwa masyarakat belum mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menegakkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut, kecuali. Perhatikan yang ditanyakan, cara yang dapat digunakan untuk menegakkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Kecuali A. Meningkatkan kerjasama antar sesama manusia guna menciptakan kondisi makmur sesuai dengan yang diinginkan. Tidak ada hubungannya dengan upaya menegakkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya, yang A sementara. B. Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara, betul. Termasuk yang polisi dan tentara ya dalam menegakkan itu. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, betul. Ya, penegakan hak dan kewajiban. D. Mengembangkan sikap toleransi dan sadar jika pemenuhan hak berbatasan dengan hak orang lain, betul. Agar tidak terjadi pelanggaran hak, maka toleransi perlu dikembangkan. E. Memberikan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku, betul. Berarti kecuali A. Kerjasama antar sesama. Selanjutnya nomor 22. Ketahanan nasional sebagai integrator untuk mewujudkan kesatuan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.
merupakan pengertian ketahanan nasional yang bersifat manunggal, mandiri, dinamis, konsultatif, utuh. Sifat ketahanan nasional itu dinamis, ya. Dinamis artinya tidak statis, berarti bisa selalu berkembang, ya, selaras, serasi, seimbang gitu. Kata kuncinya stabilitas dan ketahanan nasional yang dinamis. 22. Tadi selanjutnya nomor 23. Di negara kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya terikat kepada. Nah, kita perlu lihat tentang kedaulatan itu diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Kalau dulu sebelum amandemen dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar nama lainnya adalah konstitusi. Berarti pelaksanaannya terikat atau harus berdasar pada konstitusi yang C, ya, atau Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan kita kedaulatan hukum, ya. 24 kita lanjutkan. Mengubah tata pemerintahan menjadi salah satu upaya Indonesia menjadi negara demokratis. Banyak orang memberikan respons positif terhadap perubahan tersebut. Bahkan upaya yang dilakukan Indonesia agar menjadi negara demokratis diapresiasi dunia internasional. Upaya konkret yang dilakukan Indonesia agar dikategorikan sebagai negara demokratis adalah, perhatikan opsinya sebelum menjawab, saya jelaskan dulu di kata kuncinya ini adalah upaya konkret dilakukan Indonesia agar dikategorikan sebagai negara yang demokratis. Ciri-ciri negara yang demokratis adalah 1. Penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik, ya, bisa 4 atau 5 tahun sekali. Kemudian jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Itu ciri yang lain. Kemudian adanya pemisahan kekuasaan. Kemudian yang berikutnya, negara berdasar atas hukum, rule of law, dan seterusnya. Dalam hal ini yang paling menonjol adalah ciri khas negara kita sebagai negara demokrasi itu menyelenggarakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Ya, jadi yang A yang betul. Selain itu juga jaminan perlindungan hak asasi manusia. Maka tahun 99 negara kita dalam rangka memantapkan diri konkret sebagai negara demokrasi, maka Indonesia juga membuat Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 39. Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000. Harus pemilihan umumnya berubah, tidak hanya sekedar memilih anggota DPR, DPD, DPRD 1, DPRD 2 atau provinsi kabupaten, tapi juga ada pemilihan umum eksekutif, yaitu pemilihan umum presiden, pemilihan umum gubernur dan pilwakot dan pilbupati. Itu ciri khas konkret sebagai negara yang demokratis.
Saya kira demikian untuk part atau bagian yang kedua dari trik memahami menyelesaikan soal-soal tes wawasan kebangsaan dalam tes CPNS. Trik yang kedua, nanti yang ketiga yang terakhir nomor 25 sampai 35 akan dilanjut pada pertemuan berikut. Terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.